Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat, semangat dan bahagia dimanapun kalian berada. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Dan hari ini kita akan belajar tentang tokoh ilmuwan muslim pada masa dinasti Umayyah. Perkembangan ilmu pengetahuan waktu itu ditandai dengan munculnya ilmuwan-ilmuwan muslim dalam berbagai bidang. Pusat kegiatannya berada di Basrah dan Kufah yang berada di Irak. Bidang-bidang tersebut yaitu diantaranya ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu tasawuf, bahasa dan sastra, sejarah dan geografi, dan yang terakhir yaitu kedokteran. Tokoh-tokohnya yang terkenal yaitu adalah Abu Hurairah. Ada juga dari kalangan para tabi'in. Abu Hurairah sendiri adalah salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis. Bahwasanya Abu Hurairah itu jumlahnya 5.374 hadis. 7 sahabat tersebut selain Abu Hurairah adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, Anas bin Malik, Aisyah, Abdullah bin Abbas, Jabir bin Abdullah, dan Abu Sa'id al-Khudri. Abu Hurairah meninggal di Madinah pada tahun 57 Hijriah atau 676 Masehi pada masa Muawiyah bin Abu Sufyan. Sedangkan dari kalangan para tabi'in adalah Umar bin Abdul Aziz, Ikrimah, Abu Qatadah, Asy-Syaibi, An-Nakhi, Abu Khair, Marsyad, Yazid bin Habib, Taus bin Kaisan al-Yamani, dan Ibnu Munabbih. Selanjutnya adalah dalam bidang ilmu tafsir. Ilmu tafsir itu adalah ilmu yang mengkaji makna dan tujuan yang terkandung dalam Al-Quran sesuai dengan kemampuan akal manusia. Ketika Nabi masih hidup, penafsiran ayat-ayat tertentu telah dipersiapkan maknanya oleh malaikat Jibril. Namun setelah Rasul wafat, para sahabat seperti Ali, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab mulai menafsirkan ayat-ayat Al-Quran bersandar dari Rasulullah lewat pendengaran mereka ketika Rasulullah masih hidup. Mereka dianggap sebagai pendiri mazhab tafsir dalam Islam. Dalam periode ini muncul beberapa madrasah untuk kajian ilmu tafsir, di antaranya Madrasah Mekah, Madrasah Madinah, Madrasah Irak. Selanjutnya, siapa sih tokoh ahli terkemuka dalam bidang tafsir pada masa dinasti Umayyah? Kita lanjutkan. Nah, ini dia. Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Sa'ad bin Jabir al-Asmi yang merupakan murid dari Ibnu Abbas, dan Mujahid murid dari Ibnu Abbas. Selanjutnya dalam ilmu fikih. Ilmu fikih adalah pedoman hukum dalam memahami masalah berdasarkan suatu perintah untuk melakukan suatu perbuatan. Perintah tidak melakukan suatu perbuatan dan memilih antara melakukan atau tidak melakukannya. Dasar dan pedoman pokok yang telah dibukukan nantinya itu disebut dengan usul fikih. Selanjutnya, siapa saja sih tokoh-tokohnya? Nah, tokoh yang terkemuka dalam ilmu fikih pada masa dinasti Bani Umayyah yaitu Abu Hanifah dan Imam Malik. Abu Hanifah lahir di Kufah
tahun 80 Hijriah atau 699 Masehi. Karyanya yaitu Al-Faraid, Asy-Syurut, dan Al-Fiqh Al-Akbar. Kemudian selanjutnya ada Imam Malik. Beliau ini lahir di Madinah tahun 94 Hijriah atau 716 Masehi dengan karya yaitu judulnya adalah Al-Muwatta. Selanjutnya adalah ilmu tasawuf. Nah, baik. Ilmu tasawuf ini adalah ilmu tentang cara mendekatkan diri kepada Allah. Ngapain sih? Tujuannya adalah agar hidup semakin mendapatkan makna yang mendalam serta mendapatkan ketentraman jiwa. Biasanya orang yang mendalami ilmu tasawuf ini disebut dengan sufi. Tokoh yang terkemuka dalam dinasti Umayyah adalah yang pertama yaitu Hasan Al-Basri. Beliau lahir di Madinah tahun 21 Hijriah atau 642 Masehi, meninggal di Basra tahun 110 Hijriah atau 729 Masehi. Ternyata Hasan Al-Basri ini adalah seorang hamba sahaya Ummu Salamah yang merupakan istri Rasulullah SAW. Hasan Basri berkembang di lingkungan yang soleh. Ia banyak belajar dari Ali bin Abi Thalib dan Huzaifah bin Yaman. Yang keduanya ini merupakan sahabat Nabi Muhammad. Ia mengenalkan kepada umat tentang pentingnya tasawuf karena tasawuf itu melatih jiwa atau hati sehingga memiliki sifat zuhud. Zuhud itu apa lagi? Zuhud itu adalah hatinya tidak terpengaruh dengan harta benda, walau lahiriah kaya. Dan juga beliau melatih diri dari sifat roja. Harta benda, anak-anak, jabatan tidak bisa menolong hidupnya tanpa adanya harapan ridho dari Allah. Selain itu yang terkenal, beliau ini melatih diri dari sifat khauf, yaitu sifat takut kepada Allah yang dalam dan melekat dalam jiwanya. Selanjutnya adalah Rabi'ah Al-Adawiyah. Lahir di Basra tahun 95 Hijriah atau 713 Masehi. Rabi'ah Al-Adawiyah ini menerapkan atau melatih diri dengan mahabbah. Maksudnya apa? Bahwa sesuatu itu semuanya adalah berasal dari Allah. Cinta atau mahabbah itu semuanya adalah lillahi ta'ala. Selanjutnya adalah kira-kira siapa ini? Ada gambarnya tentang Imam Sibawayh. Siapa? Tokoh dalam bidang ahli bahasa dan sastra. Pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, bahasa Arab itu sudah digunakan sebagai bahasa administrasi negara, sehingga bahasa Arab membutuhkan suatu panduan kebahasaan yang dapat dipergunakan oleh semua golongan. Sehingga muncullah Sibawayh ini. Ia mengarang sebuah buku yang berisi pokok-pokok kaidah bahasa Arab yang berjudul Al-Kitab. Dan kitab Alkitab ini atau buku Alkitab ini sampai sekarang masih terkenal. Ada juga Nu'man bin Bashir Al-Ansari. Ini juga
merupakan sastrawan-sastrawan. Qais bin Mulawah yang biasa disebut Laila Majnun. Kemudian Al-Akhtal, Abul Al-Aswad Al-Duwali, Al-Farosdak, dan Jarir. Selanjutnya yaitu ahli sejarah dan geografi. Nah, sejarah itu adalah segala ilmu yang membahas tentang perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah Ubaid bin Syariah Al-Jurhumi. Memerintah untuk apa? Memerintah untuk menulis buku sejarah masa lalu dan masa Bani Umayyah melalui bukunya yaitu Al-Muluk wal Al-Ahbar Al-Mahdi, buku catatan sejarah raja-raja masa lalu. Juga ada Suharo Abdi yang menulis Kitabul Ams, tokoh ahli ilmu kedokteran. Pada masa dinasti Bani Umayyah itu sebenarnya belum berkembang dengan baik, sehingga Khalifah Walid bin Abdul Malik mendirikan sekolah tinggi kedokteran tahun 88 Hijriah atau 706 Masehi, memerintahkan para dokter untuk melakukan riset dengan anggaran yang cukup. Dalam rangka mengembangkan ilmu kedokteran, Khalifah meminta bantuan para dokter dari Persia, sehingga di lembaga ini muncullah yang namanya Haris bin Hildan dan Nazar. Gerakan-gerakan buku kedokteran mendukung perkembangan ilmu kedokteran di masa Bani Umayyah. Ada juga Khalid bin Yazid bin Muawiyah, orang pertama yang menerjemahkan buku tentang astronomi, kedokteran, dan kimia. Di samping itu, Khalid bin Yazid merupakan seorang penyair dan orator terkenal. Setelah kalian mempelajari tokoh-tokoh terkemuka pada masa dinasti Bani Umayyah, seyogyanya kita dapat mengambil hikmah atau ibroh dari mereka, bahwasanya seseorang itu akan dikenang karena karya dan jasanya. Sekecil apapun karya yang dapat memberikan manfaat orang lain itu akan membuat nama orang itu selalu disebut. Oleh karena itu, yuk nak, marilah kita berkarya untuk orang banyak. Bukan niat untuk selalu diingat oleh orang-orang setelah kita, tapi karya kita menjadi amal jariah dan investasi kebaikan kita. Selanjutnya nak, sesuai hadis riwayat Tirmizi bahwa orang yang berakal adalah orang yang selalu mengoreksi dirinya dan memperbanyak amalan untuk bekal mati, dan orang yang lemah adalah seseorang yang mengikuti hawa nafsunya tetapi berhayal pahala kepada Allah Ta'ala. Baik anak-anak, syukron ala ihtimamikum. Semoga kalian paham apa yang Fida sampaikan. Jikalau di antara kalian masih ada pertanyaan atau ada yang kurang paham, silahkan bertanya melalui kolom komentar yang berada di bawah video ini. Sekali lagi, syukron ala ihtimamikum. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Widaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.